Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas pertolonganmu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada saat ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sementara kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu kami renungkan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudari untuk membuka Alkitab dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema pada renungan kita pada saat ini adalah menjadi orang Kristen yang berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Di pasal 5 ini kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ini salah satu khotbahnya di bukit, dan dia memberitakan kepada semua orang pengikutnya dan dikhusus buat murid-muridnya. Dan di pasal 5 ini kita lihat bahwasanya tentang ucapan bahagia. Disebut juga ucapan berbahagia atau sabda bahagia. Bagaimana bagian dari khotbah Yesus di bukit. Isinya mengandung nasihat tentang arti kebahagiaan yang sejati. Dan di ayat ke-13 ini sampai 16 ini, ia menegaskan atau memerintah kepada seluruh pengikutnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Sejak dahulu garam merupakan untuk setiap orang memberi rasa lezat, memberi daya memelihara lama, dan mengawetkan sesuatu kenyataan sehari-hari. Inilah yang dipakai Yesus untuk menyampaikan syarat yang mutlak perlu untuk meneruskan kabar gembira, yaitu Injilnya sebagai santapan makan kita setiap hari. Dan begitu juga kalau kita lihat dari perjanjian lama di Imamat 4 ayat 13. Di situ tentang ada penjelasan tentang garam. Kita bahas satu persatu di Matius 5 ayat 13 ini. Poin yang pertama yang saya bagikan adalah menjadi orang yang berdampak. Sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan dan mencegah makanan dari perbusukan, demikian pula orang percaya dan gereja harus merupakan teladan yang saleh di dalam dunia dan harus menjadi kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Kita harus menjadi dampak. Kita harus menjadi teladan. Gereja itu siapa? Kita sendiri. Saya dan saudara-saudari semuanya. Gereja yang menjadi suam yang memadamkan kuasa Roh Kudus dan tidak lagi melawan suasana yang kini meliputi dunia atau dimutakan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai akibatnya mereka akan dibuang dan diinjak orang, yaitu orang percaya yang suam bersama keluarga mereka. Akan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai masyarakat yang tidak beriman. Fungsi garam. Kalau kita lihat dari fungsi garam, kita sudah lihat dari latar belakangnya, garam itu seperti apa. Di ayat ini, orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua keperluan. Pertama, mengawetkan, dan yang kedua, memberi rasa pada makanan.
Identitas di dalam Kristus adalah suatu rasa asing bagi kita. Istilah menjadi tawar secara harfiah berarti menjadi bodoh. Karena kata dasar memang mengandung arti menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Bisa kita lihat 1 Korintus 1 ayat 20 dan Roma 1 ayat 22. Adalah sebuah kebodohan apabila semua benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Berarti istilahnya sia-sia. Di ayat ke-14 sampai 15, terang dunia. Bagaimana menjadi terang dunia? Menghilangkan kejahatan, dosa yang timbul dari kebodohan kita, curiga, dan kepentingan diri sendiri, istilahnya egois. Poin yang kedua yang saya bagikan, hidup berkat bagi semua orang. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah-tengah kegelapan dunia. Misalnya ajaran masyarakat kurma pada zaman Tuhan Yesus. Mereka juga menyebut diri sebagai anak-anak terang. Perbedaannya, mereka tinggal menyendiri dan terpisah dari dunia. Kesalehan mereka hanya terlihat di gua-gua kurma. Tidak demikian dengan para pengikut Tuhan Yesus. Mereka dituntut untuk tetap hidup di dalam dunia yang gelap. Justru di tengah-tengah kegelapan, inilah keberadaan mereka menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Kita adalah terang dunia. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Kristus. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Ayat ke-14. Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh yang lain. Hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat, yaitu apabila orang menyalakan pelita tetapi lantas menutupi pelita itu dengan gantang. Di ayat ke-15. Dengan kata lain, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang dan kehidupan kita. Sama seperti garam yang menjadi bodoh atau tawar. Demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kita menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita terus menjadi terang dan berdampak, menjadi hidup berkat bagi semua orang. Poin yang ketiga yang saya bagikan adalah nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana untuk mempermuliakan nama Tuhan? Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Di ayat ke-16, ketika kita sudah melakukan semua dua hal itu, menjadi garam dan terang dunia, apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, Bapa di surga akan dipermuliakan. Tidak sia-sia. Bukan kita memuliakan Allah lain, tetapi kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan dipermalukan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Allah atau kepada Bapa. Walaupun Bapa berada di dalam surga, Bapamu yang di surga, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita di dunia ini. Terlihat dari perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, apa yang kita perbuat. Semuanya akan terlihat. Pendeknya, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Saat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasi kita saat ini? Yang pertama, kita membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, kita harus menjadi orang Kristen yang berdampak pada keluarga kita dan kepada semua orang. Bagaimana kita bisa berdampak? Kita mulai pada diri kita sendiri. Mulai dari perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Kita harus menjauhkan diri dari kejahatan, dosa yang timbul dari kebodohan, curiga, kepentingan diri sendiri, dan segala yang Tuhan tidak inginkan. Mari kita menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Yang menjadi kesimpulan renungan kita saat ini,
Hendaklah hati dan hidup kita tidak tawar, tapi hendak menjadi berkat bagi semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana respon kita saat ini? Apakah saya sudah menjadi garam atau belum? Apakah saya sudah menjadi terang di dalam kegelapan atau sebaliknya? Apakah saya melakukan dengan tulus atau sebaliknya? Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi terang dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu kami terus belajar Tuhan, bagaimana kami membawa orang-orang yang belum percaya kepadamu dan berdampak bagi semua orang. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Haleluya. Amin.